Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menjadikan bulan suci Ramadan adalah bulan terbaik dalam setahun. Salawat terring salam tercurah limpah kepada manusia terbaik. Terbaik dalam ibadahnya, terbaik dalam tutur katanya, yang terbaik juga dalam kehidupan sehari-harinya. Beliaulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada sahabat dan keluarganya, dan sampai juga kepada kita selaku umatnya yang terus berusaha mengikuti jejak langkah dan sunnah-sunnahnya. Dan kita berdoa kelak di yaumil qiyamah semoga kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita tengah berada di bulan suci Ramadan, di mana kita ketahui bersama bahwasanya Ramadan di awalnya adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan di akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi kita Muhammad SAW bahkan jauh-jauh hari sebelum datang bulan suci Ramadan senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan Ramadan kali ini agak sedikit berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya yang pernah kita jalani bersama. Kenapa demikian? Bahwa saat ini Ramadan kita tengah dirundung dengan masalah, tengah diuji dengan berbagai macam masalah, yang diantaranya adalah virus corona COVID-19. Sehingga kita ketahui bersama, sebagaimana kebiasaan kita dari tahun ke tahun, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, kemudian ngabuburit dan sebagainya, merupakan aktivitas-aktivitas yang lazim dilaksanakan di luar rumah pada tahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun kali ini berbeda. Kita disuruh senantiasa di rumah, beribadah di rumah, sholat tarawih di rumah, membaca Al-Quran di rumah, dan lain sebagainya. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah dan juga ulama sepakat memberikan fatwa dan juga aturan untuk melaksanakan berbagai aktivitas di rumah saja. Dengan demikian kita berharap virus ini segera berakhir sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kembali sebagaimana biasanya yang kita jalani pada umumnya dalam pesan kita. Kemudian tentu dengan kondisi seperti ini kita tidak ingin esensi Ramadan terlewat begitu saja. Tentu sebagai orang-orang yang beriman, kita mengetahui betul bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan istimewa, bulan yang agung yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang pilihannya. Maka daripada itu, meskipun adanya pandemi corona yang seperti saat ini, janganlah kemudian memberikan kita rasa sedih sehingga kita menjadi malas beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, di tengah-tengah kondisi seperti ini dan memasuki bulan suci Ramadan, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kondisi ini cepat berakhir dan kembali normal sebagaimana mestinya. Ramadan adalah bulan yang amat sayang kalau kita sia-siakan begitu saja kedatangannya. Maka itu, marilah kita isi Ramadan dengan aktivitas-aktivitas yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa orang-orang yang mengisi kesolehan-kesolehan di bulan suci Ramadan, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang-orang yang menyia-nyiakan datangnya bulan suci Ramadan, maka ia sangat merugi dan ia telah melewatkan rahmat ataupun kebaikan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita ketahui disebutkan, sebagaimana kita ketahui bahwa seandainya apabila manusia mengetahui akan keistimewaan dari bulan suci Ramadan, niscaya mereka akan meminta kepada Allah agar setahun penuh dijadikan sebagai bulan suci Ramadan. Ibadah Ramadan sebagaimana kita ketahui
lazim dilaksanakan di luar rumah, di masjid, di musola dan sebagainya. Namun kali ini ketahuilah bahwa sesungguhnya sebagaimana hukum dasarnya daripada Ramadan yang wajib dilaksanakan dalam Ramadan hanyalah puasa. Puasa yang wajib dilaksanakan selama sebulan penuh adalah ibadah yang wajib. Adapun yang lainnya bersifat sunnah, ibadah qiyam Ramadan seperti tarawih, tadarus Al-Quran dan sebagainya, menurut asalnya adalah ibadah yang sunnah, baik itu melaksanakan di masjid ataupun di rumah. Karena sunnah pengertiannya adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala ataupun kebaikan, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa ataupun tidak mendapatkan dosa. Namun kita ketahui sebagaimana keistimewaan bulan suci Ramadan, bahwa berbagai macam ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan, pahala ibadah wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ibadah-ibadah sunnah diganjar pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat amat sayang apabila kita melewatkan rangkaian ibadah sunnah di bulan suci Ramadan. Meskipun kita tahu bahwa ibadah selain daripada saum ataupun puasa Ramadan adalah hukumnya sunnah. Maka sebagai orang yang beriman, kita termotivasi bagaimana caranya kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara terus meningkatkan amaliyah Ramadan dengan melakukan berbagai macam kesibukan, kebaikan, kesolehan, agar senantiasa kita tergolong orang-orang yang ingin mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebuah hadis yang disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja layalin min Ramadan wa shalla fi masjid wa lam yukhraj baqi syahr wa qala sallu fi buyutikum fa inna afdhala salat salatul mar'i fi baitihi illal maktubah." Yang artinya bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar beberapa malam di bulan suci Ramadan serta sholat dalam masjid. Namun pada malam-malam berikutnya di bulan suci Ramadan beliau tidak lagi keluar atau mendatangi masjid. Dan beliau pun bersabda, "Sholatlah kalian di rumah masing-masing kecuali sholat wajib." Maka dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwasannya Rasulullah SAW, baginda Nabi kita Muhammad SAW, dulu ketika melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih hanya 3 kali pernah beliau sampaikan atau laksanakan dalam masjid. Selebihnya beliau melaksanakan ibadah di rumah, yaitu melaksanakan ibadah salat tarawih. Maka ini penting bagi kita bersama. Jangan sampai kondisi seperti ini dengan mewabahnya virus corona menjadi alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan ibadah tarawih, sebab kita merasa ketakutan keluar rumah dan dilarang juga oleh pemerintah dengan alasan itu, kemudian kita seolah-olah tidak mau melaksanakan ibadah tarawih. Sungguh itu sebuah kekeliruan yang besar. Sebagaimana kita katakan sampai bersama tadi, bahwasanya baginda Nabi kita Muhammad SAW pun melaksanakan ibadah tarawih hanya beberapa malam di masjid. Selebihnya beliau laksanakan ibadah salat tarawih di rumah. Kemudian dalam hadis yang lain dari Anas radhiyallahu an, baginda Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Terangilah rumah kalian dengan ibadah-ibadah sunnah dan bacaan Al-Quran." Maka Rasul SAW melaksanakan qiyam Ramadan di masjid sekali lagi hanya 3 kali sepanjang hidupnya. Selebihnya beliau melaksanakan ibadah tarawih di rumahnya, dan beliau bahkan menganjurkan pada para sahabat-sahabatnya untuk melaksanakan ibadah tarawih di rumah dan juga membaca Al-Quran di rumah. Dan beliau juga menyampaikan bahwa bacalah Al-Quran untuk menerangi rumah kalian. Dan oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, kita mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang selama ini kita jalankan di bulan-bulan suci Ramadan pada sebelum-sebelumnya, di mana kita melaksanakan aktivitas di luar rumah, di masjid, di mushola, namun kali ini berbeda. Sungguh ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua bersama. Apakah kita menjadi orang-orang yang terbuai ataupun terlena sehingga tidak mau melaksanakan ibadah-ibadah tarawih dan lain sebagainya, atau malah sebaliknya
kita menjadi bagian daripada orang-orang yang senantiasa bersemangat untuk melaksanakan ibadah dan terus memperbaiki kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi yang seperti sebagaimana kita ketahui ini, dan kita juga sering kali mendengarkan tausiah nasihat daripada guru-guru kita bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dimana pahala dilipat gandakan, kebaikan-kebaikan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjar menjadi 700 kebaikan. Sangat amat disayangkan apabila kita melewati Ramadan ini dengan begitu saja. Sangat amat merugi apabila kita melewati Ramadan dengan tidak berkesan. Maka di sini kami menyampaikan bahwasanya dari sebuah khutbahnya yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah mengatakan bahwa sesungguhnya kalian diciptakan tidaklah sia-sia, maka akan ada pertanggungjawaban di akhirnya nanti. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada setiap harinya kita dituntut untuk senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari jadikan momentum Ramadan kali ini sebagai momentum yang betul-betul bisa menjadikan kita orang-orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadikan juga momentum pesantren Ramadan yang dilaksanakan di sekolah kita di Heksa SMA Negeri 6 Depok sebagai satu momentum yang akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih berkualitas daripada sebelumnya. Kita jadikan bahwasannya dan kita buktikan bahwa diri kita bukanlah orang-orang yang lemah dalam hal ibadah. Kita buktikan bahwa dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, semangat kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang sedikit pun. Terlebih di tengah wabah virus corona saat ini, kita juga berdoa pada Allah semoga kondisi ini cepat membaik, virus corona cepat enyah dan pergi dari kita semua, sehingga kita semua dapat beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui, agar bahwasanya ibadah kita senantiasa yang telah sama-sama kita laksanakan di bulan-bulan sebelumnya, Ramadan sebelumnya, sebagaimana kita inginkan dapat kembali normal dan kita semua dapat kembali normal melaksanakan aktivitas ibadah sebagaimana yang sama-sama kita harapkan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terus dapat kita jumpai pada Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berdoa pada Allah semoga Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkesan bagi kita dan juga buat lingkungan kita semua. Marilah kita meningkatkan kebaikan-kebaikan, memperbanyak amal ibadah dan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tergolong menjadi orang-orang yang senantiasa takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.